ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching. Boleh kan? Boleh Bu, silakan. Oke, jadi gini Bu. Nanti saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik yang ada ini. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coaching? Serta jawaban yang disampaikan coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan atau belum? Kemudian, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Ya, silakan Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jika memang yang ingin dikembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Itu tadi ya Bu ya. Maka adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi indikator ketercapaian dari coaching apa aja nih Bu? Nantinya kan Bu, setelah proses coaching ini saya ingin coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta rencana yang akan dilakukan dari permasalahan yang sedang dialami. Jadi indikator ketercapaian itu jika si coach nanti dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta rencana yang akan dilakukan dari permasalahan yang sedang dialami. Gitu ya Bu? Ya, benar sekali Bu. Oke, baiklah Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga berjalan lancar dan nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu. Oke, silakan lanjut. Selamat siang Bu Tina. Selamat siang Yanti, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Bu, seperti yang Ibu lihat saat ini. Amin. Tapi dari ekspresi wajah Ibu sepertinya tampak kurang semangat nih. Apa benar begitu? Kok tahu Ibu ini ya? Ya begitulah Bu, saya sedang ada masalah. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Ya, puji Tuhan juga saya dalam kondisi yang sehat Bu Yanti. Semoga kita dalam lindungan Tuhan ya, dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang kita hadapi. Amin. Oh iya Bu, saat ini Ibu ada waktu kosong nggak ya? Boleh saya minta waktunya untuk ngobrol? Nggak lama-lama kok Bu, paling-paling 15 menit lah paling lama. Kalau sekarang sih kebetulan saya ini lagi kosong, nggak ngapa-ngapain kok Bu, ngobrol aja, boleh-boleh aja ya Bu. Gini Bu, saya ini suntuk gitu Bu, suntuk dan galau sekarang. Karena saat koordinasi kemarin sama kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa sekolah kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini, apapun alasannya. Nah, inilah yang membuat saya menjadi resah, jadi pikiran terus saya Bu. Oh, itu ya Bu. Berarti Ibu mau membicarakan atau ngomongin masalah keresahan yang Ibu hadapi karena sekolah menargetkan kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu Agus. Ibu bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini Bu, saya kan memiliki siswa sebanyak 20 orang dalam kelas saya, kelas 6. Tapi ada 2 murid saya itu yang memang satu jarang masuk, satu lagi memang sama sekali bisa dikatakan tidak pernah masuk selama duduk di kelas 6. Nah, untuk itu mereka kan sering absen, kemudian mengakibatkan nilai-nilai mereka mulai dari tugas-tugas harian, ulangan itu tidak ada sama sekali, karena mereka
tidak masuk dan ada yang jarang masuk, hingga pada semester ini kan Bu sudah berjalan hampir 3 bulan, ya kan Bu. Jadi saya kebingungan gitu Bu, dari mana nanti nilai yang saya buat itu. Bu Yanti, bisa nggak diceritakan yang menjadi penyebab murid itu tersebut jarang masuk, jarang masuk, terus bahkan ada yang tidak pernah mengikuti pembelajaran di kelas Ibu? Ya tentu bisa Bu, saya jelaskan. Begini Bu, anak yang tidak pernah hadir ini sebenarnya dia pernah sih hadir, tapi cuma 3 hari di awal duduk kelas 6, ya kan. Kemudian hari berikutnya dia tuh sama sekali tidak pernah hadir sampai hari ini. Nah, setelah saya koordinasi juga sama orang tuanya, memang anak tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangan anak tersebut patah. Jadi sebenarnya saat ini kondisi anak itu sudah sehat, namun tangannya itu belum pulih 100%. Jadi belum mengizinkan sekolah sama orang tuanya karena takut kan Bu, tiba-tiba kesenggol mungkin nanti kan balik lagi patah gitu ya kan Bu. Nah kemudian yang satu lagi nih Bu, yang jarang-jarang hadir ini, kadang dia dalam 1 minggu 1 hari aja hadir, baru minggu depannya cuma 2 hari, baru minggu depannya lagi belas nggak ada hadir sama sekali. Nah jadi saya kan bingung gitu Bu, gimana nanti saya mengasih nilainya, sementara kepala sekolah kemarin bilang ke saya untuk kelulusan tahun ini harus 100%. Ya, jadi saya galau gitu Bu. Jadi dari cerita Ibu yang diceritakan tadi, inti masalahnya Ibu adalah beberapa siswa yang nilainya kosong karena tidak mengikuti pembelajaran di kelas Ibu. Akan tetapi di sisi lain sekolah mengharuskan kelulusan murid tahun ini 100%, begitu ya Bu? Iya betul sekali Bu. Kemudian berangkat dari permasalahan tadi Bu, apa sih sebenarnya yang Ibu inginkan Bu? Kondisi seperti apa yang harusnya terjadi terkait masalah itu tadi? Sebenarnya yang saya inginkan simpel aja sih Bu. Saya setuju aja sih kalau kepala sekolah menginginkan kelulusan 100% dari sekolah kita ya kan. Tapi Bu, masalahnya di sisi lain, gimana saya mau memberi nilai kalau anak tersebut tidak sekolah, ya kan? Itu maksudnya. Ya luar biasa sih, saya setuju dengan pendapat dan prinsip Ibu Yanti itu. Artinya kita mendidik anak itu dengan cara yang benar dan baik ya, dari segi peraturan akademik. Nah, kemudian dengan kondisi anak tersebut, kira-kira harapan seperti apa yang Ibu targetkan terhadap murid-murid Ibu? Ya saya kepengennya sih Bu, mereka itu punya nilai dengan catatan nilai yang berkualitas dalam pembelajaran mereka. Bisa nggak Ibu jelaskan dengan nilai yang berkualitas itu seperti apa? Jadi mereka itu harus memiliki nilai karena mereka memang mengerjakan soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka bisa memahami soal yang mereka kerjakan dari setiap mata pelajaran, bukan dikerjakan oleh orang lain. Mereka juga harus mengikuti rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Jadi nggak tiba-tiba saya dipaksa harus bikin nilai mereka gitu Bu. Oh, jadi kalau saya tangkap nih, murid Yanti itu harus punya nilai yang lengkap, gitu ya? Iya Bu. Karena mereka mengerjakan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri, betul ya kan Bu? Iya betul Bu. Mantap kali Bu. Kalau menurut Ibu sendiri nih, apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk mempertahankan prinsip itu, sekalipun harus memenuhi target kelulusan 100%? Iya Bu, saya juga lagi memikirkan gimana caranya. Makanya saya mengajak Ibu untuk berdiskusi. Masih dalam proses pemikiran gitu ya Bu ya. Sekarang saya punya pertanyaan penting nih. Sejauh ini apa saja langkah yang sudah Ibu lakukan terkait permasalahan anak tersebut? Sebenarnya Bu, sudah ada beberapa upaya yang saya lakukan, seperti menghubungi
orang tua untuk bekerja sama agar anaknya mau sekolah, seperti halnya untuk anak yang kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi pelajaran di rumah dan murid tersebut mengerjakan soal yang saya kirim melalui pesan WA. Kemudian saya juga menitipkan pesan lewat teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau sekolah kembali dan mengerjakan penilaian dari guru. Namun hasilnya tetap sama aja, Bu. Mereka tetap tidak sekolah dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi kalau saya tangkap nih, Ibu sudah berusaha optimal, namun hasilnya masih nihil gitu ya kira-kira Bu ya. Yang asal dulu ya Bu, nah, pasti nanti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya gini Bu, anak ini kan akan jauh. Bagaimana anak ini mau bersedia melaksanakan penilaian berkualitas? Tadi jika tindakan-tindakan yang ibu lakukan ini seperti apa gitu? Seperti apa ya Bu ya? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya yang terjun langsung ke rumahnya dan saya bimbing mereka. Bila perlu saya tungguin mereka sampai mengerjakan soal-soal. Wow, itu ide yang luar biasa ya Bu ya, ide yang bagus ya. Yang sepertinya perlu Ibu coba juga itu. Benar Bu, kenapa saya tidak kepikiran ya Bu sebelumnya ya? Baik Bu, jadi kapan nih Ibu Yanti mau memulai dan mencoba hal tersebut? Sesegera mungkin Bu, nanti setelah tugas mengajar saya selesai, saya akan langsung eksekusi rencana ini Bu. Mantap ya Bu Yanti ya, semangat ya. Sekarang mari kita melangkah ke planning Ibu ya. Kalau mempertimbangkan ada 2 murid ya Bu ya yang tidak memiliki nilai, ada sejumlah tagihan penilaian. Kira-kira bagaimana jadwal perencanaan yang akan Ibu lakukan? Saya akan memulai dari melaksanakan penilaian harian pertama dulu dan akan saya datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu minggu berikutnya saya akan lanjutkan kegiatan penilaian berikutnya. Begitu Bu. Kemudian siapa saja yang akan Ibu ajak bekerja sama dalam hal ini? Tentunya saya akan mengajak kerjasama orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama siswa tersebut, atau mungkin dia tinggal sama entah nenek kakeknya gitu kan Bu ya. Jadi saya bisa memantau secara langsung dan memberi semangat agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal nantinya dengan mereka, khususnya bagi siswa saya yang sehat, saya akan meminta mereka untuk kegiatan penilaian berikutnya. Saya akan meminta mereka secara langsung datang ke sekolah. Kalau pertemuan pertama kan saya yang datang langsung dulu kan Bu ya. Kemudian saya kasih mereka motivasi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya saya meminta mereka yang datang ke sekolah, yang nggak mesti harus datang pagi, entah mereka mau datang siang pun nggak apa-apa lah. Yang penting mereka mau ada niat dulu datang melangkahkan kakinya ke sekolah, seperti itu Bu. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi kan Bu untuk datang ke sekolah kembali, pelan-pelan dan perlahan untuk mengambil hati mereka agar mau kembali belajar. Mantap ya Bu ya, luar biasa sekali sih rencana Ibu. Ngomong-ngomong, kita udah ngobrol banyak nih ya Bu ya. Apa sih menurut Ibu yang bermanfaat, apa yang bermanfaat yang diperoleh dari obrolan kita ini, percakapan kita ini? Yang bermanfaat Bu bagi saya, jujur Bu, semula saya itu bingung bagaimana mencapai target kelulusan 100%, tapi harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah sekarang saya sudah tahu Bu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target tersebut. Sekolah dengan tetap memegang proses prinsip profesional saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian.
serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik agar minat dan motivasi belajar mereka dapat bertumbuh dan meningkat. Yang saya ini ya Bu ya, obrolan kita ini Ibu sangat luar biasa ya, dengan rencana-rencana Ibu juga sangat luar biasa. Jadi obrolan kita ini yang udah akhir-akhir ini, saya mau tanya, gimana sih sekarang perasaan Ibu setelah kita ngobrol ini? Apakah sudah bagaimana gitu? Ya puji Tuhan Bu, yang semula saya tuh tadi yang kayak saya bilang aku galau, saya kayak kebingungan gitu ya kan Bu. Nah sekarang saya sudah merasa tercerahkan dengan berdiskusi dengan Ibu. Saya sudah semangat kembali. Nah terima kasih atas waktu dan bantuan serta dukungan dari Ibu Agustina ya Bu. Sama-sama Bu Yanti, saya juga ikut lega Ibu Yanti bisa menyelesaikan masalah tadi dengan mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Ibu Yanti sendiri. Oke lah kalau begitu Bu, selamat beraksi ya Bu Yanti ya, semoga aksinya berjalan dengan lancar dan baik, berhasil dan semoga sukses selalu ya Bu. Dan jangan lupa setelah aksi nanti saya kabari hasilnya bagaimana. Oke Bu, pasti akan saya kabari ke Ibu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu, izin ya Bu ya. Bagaimana Bu? Apakah tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan lancar? Sangat berjalan dengan lancar Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi gini Bu, setelah saya melakukan observasi nih sama Ibu, melakukan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ini sama Ibu. Boleh ya Bu ya? Ya silakan Bu. Baik. Apa aja yang sudah Ibu dapatkan setelah proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan di awal tadi? Nah, tadi pada saat proses coaching kan, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dibuat, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Oke, jadi Bu, udah berhasil lah Ibu melaksanakan proses coaching tadi menggunakan alur tirta. Nah, setelah saya amati tadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dan ingin saya sampaikan sama Ibu. Jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga Ibu tadi sudah mengarahkan coach untuk melakukan atau menemukan rencana aksi, ya kan? Yang dilakukan sama coach, serta membantu coach dalam menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar nantinya rencana yang sudah dipikirkan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, betul sekali. Kemudian tadi Ibu juga sudah fokus dalam melakukan coaching, artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh tadi ya Bu ya. Kemudian mendengarkan secara aktif serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi Bu, ada lagi nggak yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching Ibu pada hari ini? Ada sih Bu ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga nantinya ketika melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali Bu ini. Jadi Ibu ingin belajar alur tirta ini kan Bu, yang lebih dalam lagi supaya proses coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Gitu tadi ya Bu ya. Oke baik Bu, menurut saya proses coaching pada hari ini yang udah Ibu lakukan itu sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Iya sama-sama.